Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Yesus Kristus, salam Hyper Grace, salam Irena. Tadi sebenarnya senang pas Brusteli muncul. Ya, gitulah. Berarti memang tugas ada di sini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Bukti nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini, kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus meletakkan kita masing-masing pada posisi kita di keluarga kita masing-masing, bukan tidak ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Pasangan kita Tuhan Yesus telah tetapkan, semua itu juga ada tujuannya. Sebagai individu kita percaya bahwa orang ini sebagai anak-anak Tuhan mempunyai maksud dan tujuannya Tuhan sendiri ya. Sebagai orang percaya kita ada sampai saat ini dengan maksud untuk menjadi berkat, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk agar supaya nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan dalam orang kehidupan. Apapun bentuk kehidupan kita sehari-hari itu mempunyai tujuannya masing-masing. Yang pasti cuma satu, yaitu untuk pemuliaan nama Tuhan. Itu anak-anak Tuhan ya. Terang bukan bicara manusia yang di luar, tetapi terang bicara sebagai saudara-bersaudara di dalam Tuhan. Saya berada di sini menjadi istri Pastor Jerry juga punya tujuannya. Orang bilang kita kata pembadian, tapi sebenarnya enggak. Tapi kalau dilihat dengan Pastor Jerry, memang dapat lihat belain sejokang, karena tuh satu papa-papa, yang satu dapat lihat pembadian. Maka dia bilang kita kata serta kata seumur solebe cek. Tetapi satu hal juga, anak Karen juga Tuhan Yesus kasih di tengah-tengah keluarga ini punya maksud. Messi juga, Eva, semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan sama dengan Eva ya, saya lihat Eva dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, tetapi ada Eva luar biasanya. Ada dia apa ya mau bilang spesifik dan yang Tuhan Yesus kasih. Coba saudara-saudara kasih ingat pada dia satu lagu tua. Di ujung-ujung dia langsung sambung. Pasti dia tahu. Dia memori itu, yang lain dia bisa lupa. Tetapi untuk lagu-lagu rohani yang dari dulu kala, tanya Eva. Kalau dia lupa, tanya Eva. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan kasih pada orang juga masing-masing karunia, talenta, semua ada tujuannya. Sesuai juga sekarang yang sedang merambah ke atas, ke belakang, ke muka, ke samping, kiri, kanan, semua Tuhan Yesus ada maksudnya. Entah itu untuk mengumpul orang-orang supaya berdekat, supaya Injil diberitakan lebih lancar, atau membantu orang-orang, itu semua Tuhan Yesus mempunyai maksud dan tujuan Tuhan Yesus bagi keluarga Sepernawi. Dan saya pribadi yang senang dengan tanaman, juga ada yang Tuhan kasih pengertian demi pengertian. Jadi karena kita punya posisi sekarang yang khusus suka bertani kecil-kecilan, biarpun tidak ada lahan, cuma di polybag, tetapi ada satu yang luar biasa yang Tuhan kasih pengertian kepada kita. Jadi sore hari ini Tuhan mau bercerita tentang anggur.
teh anggur sementara berbuah. Banyak, ada yang manis dan ada yang asam. Pak Erik Suras. Tetapi dia manis atau asam itu juga mempunyai prosesnya. Jadi semua satu kehidupan itu semua ada prosesnya. Tolong membaca tentang Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 15. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara mempunyai talenta, mempunyai hobi, dan segala sesuatu yang ada di sekitar saudara yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah saudara itu bukan kebetulan, semua ada maksud dan tujuannya. Terang baca di ayat pertama aja, sama-sama semua. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Terang akan bahas ini dari 1 sampai kurang lebih 6 dan 8. Tetapi pelan-pelan terang mulai dari ayat yang pertama ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu berarti DP batang kamu. DP pokok batang utama. Dan terang mau belajar tentang anggur, saudara. Saudara tahu tentang pohon anggur. Pohon anggur itu dia bisa berumur sampai dengan ratusan tahun. Cuma satu pohon itu dia bisa berumur ratusan tahun. Dia bisa mengalami panas dan dingin di bawah sekian derajat, tetapi dia tetap hidup. Itulah kenapa pohon anggur ini umurnya bisa ratusan tahun, karena dia pohon yang kuat, yang tahan banting. Jadi di Cina sana ada satu video yang menunjukkan bahwa orang sementara gale-gale semacam batang-batang di tanah, serta dalam kasih keluar batang-batang besar. Ternyata itu anggur yang dorang pendam pada musim dingin. Jadi itu batang-batang anggur yang besar dorang kasih rubuh, tapi DP akar tetap tertanam di tanah, tapi DP pohon belum kasih rubuh. Dong kasih rubuh baru dorang tambun. Itu supaya dia tidak mati pada musim dingin. Ketika musim dingin sudah berlalu, itu dorang gali lagi dan dorang kasih pupuk pertumbuhan atau DP cabang-cabang dan dia menghasilkan buah yang lebat. Makanya dia berumur ratusan tahun bisa. Dan Alkitab pernah katakan bahwa kita ini adalah tunas liarto yang dicangkokkan. Perumpamaan ini di Roma kalau saya tidak salah tentang pohon zaitun. Tapi pohon apapun dia bisa dicangkokkan sesama jenis. Jadi pohon anggur ini pun bisa dicangkokkan. Sebenarnya bukan dicangkokkan, tapi istilah sekarang diokulasi. Karena kalau cangkok dia batang utama terus orang bungkus, lu kasadiki, orang bungkus dan kasih tanah, baru dia timbul akar, baru orang potong itu tanam baru. Itu cangkok. Tetapi yang okulasi ini yang tunas dari luar kemudian ditanamkan di batang utama. Orang ini orang Kristen sebenarnya seperti itu. Okulasi sebenarnya. Jadi orang ini seperti tunas liar yang dicangkokkan di pokok pohon anggur. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya belajar tentang pohon anggur, ternyata buah itu sampai Tuhan datang, dia tidak akan berbuah dari pokoknya, dari DP batang. Dia tidak akan mengeluarkan buah dari batangnya. Jadi saya tidak akan terangkan kepada saudara tentang batang primer, sekunder, tersier, agak tapi saya cuma mau katakan bahwa batang utama ini misalnya nomor 1, nomor 2 itu batang kedua. Jadi dia potong, terus kasih cabang, batang kedua. Nah yang timbul buah itu di batang ketiga.
di cabang ketiga baru bisa mengeluarkan buah. Jadi kalau batang pertama itu pokok, dia cuma menghasilkan kehidupan. Jadi dari batang utama ini segala nutrisi yang di tanah dia baru dialirkan ke cabang kedua dan cabang ketiga. Cabang ketiga ini baru bisa menghasilkan buah, baru keluar buah. Jadi di sini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi ketika orang tahu tentang orang Kristen yang dicangkokkan, nggak perlu terangkan, kan sama Sutarto itu ayat, karena salah di Roma 11 kalau salah, dicangkokkan menjadi pokok zaitun atau menjadi pokok dari anggur ini, maka kita tidak berbuat apa-apa sebenarnya. Jadi pas sekali dengan ayat yang bilang bahwa kerjakanlah selamatmu, karena ayat 13 itu, karena dialah yang mengerjakan di dalamnya baik kemauan. Jadi segala sesuatu dia yang kerjakan. Jadi ini pertumbuhan ini dia yang kerjakan. Entah itu nutrisi, orang tinggal pastor selalu bilang etalase kan, tinggal mengeluarkan buah, tinggal kasih tunjuk. Sebenarnya bukan mengeluarkan juga, karena orang tidak punya tenaga, tidak punya kuasa untuk mengeluarkan ini. Orang cuma kasih tunjuk, ini loh, ini kita, ini anak Tuhan ini. Jadi begitu saudara. Di ayat kembali di tadi. Jadi di ayat pertama tadi di Yohanes 15 ayat 1, karena Bapakulah pengusahanya, Bapa yang mengerjakan di dalamnya. Jadi jangan kita bermegah karena orang-orang Kristen. Jangan tambah tuh keselamatan, ya toh. Jangan orang bermegah karena orang baking ini jadi orang selamat, orang baking ini jadi orang selamat. Orang tidak berbuat apa-apa. Orang adalah tunas yang sudah dicangkokkan dan Tuhan yang menumbuhkannya, Tuhan yang memberikan orang talenta apa segala macam, sehingga orang mengeluarkan buah itu, menunjukkan buah itu, karena orang tidak mengusahakan apa-apa di dalamnya. Karena Bapa sendiri yang mengerjakan di dalamnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ini anggur ini ada kalanya orang bilang kan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Jadi dorang pikir ketika ranting itu dipotong sudah habis. Anggur bukan begitu saudara. Jadi dia akan mengeluarkan buah kalau DP ranting dipotong, kalau DP ujung dipotong. Jadi begini kan, ketika tuh batang so jadi batang, ketika tuh batang so coklat, so siap berbuah, ini tunas ujungnya ini mesti dipotas, mesti dipotong, supaya ketika DP tunas baru muncul dia bawa bunga. Dia mesti dipotong. Kalau dia tidak dipotong, dia tidak akan mengeluarkan buah. Itu anggur. Jadi cocok sekali di ayat ini. Setiap ranting padaku. Jadi ini ranting Tuhan punya. Ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ini ranting ketika dipotong ada daun-daun kering, ada daun-daun yang tidak diperlukan lagi. Itu mesti dibersihkan, harus dibersihkan supaya DP buah membesar dan banyak. Itu DP guna dibersihkan, dipotong dan dibersihkan. Jadi sangat masuk di akal setiap firman Tuhan yang yang sudah disampaikan, bahwa
dalam perjalanan kehidupannya, bahwa mereka itu ada di nama dan jatuh bangun karena keadaan dunia ini, karena orang hidup di dunia ini yang penuh dengan berbagai macam noda, berbagai macam masalah yang mempengaruhi orang hidup. Kadang-kadang orang bisa terantuk, orang bisa jatuh. Tetapi kalau boleh ini anggur ini mau bataria dan dia dibersihkan dari gulma, dari mungkin ada rambatan benalu. Nah itu benalu itu kalau sobat tempel, apalagi itu benalu yang sesjenda bermaksud tuh hari Minggu itu, dia setengah mati sekali mau bikin bersih, mesti tarik-tarik. Nah kalau boleh nih pohon bataria sakit dong. Jadi trompet kehidupan ini juga harus dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan, orang tidak akan berbuah banyak. Buah mungkin cuma ada 1-2, tetapi kalau kita dibersihkan dan pertumbuhan yang Tuhan Yesus berikan itu mencakup itu nutrisi dan segala hal yang diperlukan, pasti DP pertumbuhan semakin lebat dan lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadaku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi orang Kristen ini juga harus berbuah, karena ini membuktikan bahwa orang ini anak-anak Tuhan, bahwa orang ini betul itu anggur. Kalau bicara tentang anggur ini Yesus pokok dan orang adalah anggurnya. Jadi ini membuktikan, oh iya betul, siapa tuh ini? Oh iya, dia Tuhan pe anak. Jadi orang harus berbuah, menghasilkan buah supaya orang pe hidup berguna. Karena kalau orang tidak menghasilkan buah sama dengan orang tidak berarti apa-apa, karena orang tidak dinikmati orang. Akhirnya orang mau, kan biasa orang puji kan, aduh DP anggur pegaga, gitu. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak menghasilkan buah, apa yang harus dikatakan? Sedangkan orang harus menunjukkan bahwa orang ini anak Tuhan dan nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kita semua harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan berarti apa-apa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini membuktikan, ini adalah bukti ketika kita berbuah banyak, nama Tuhan Yesus saja dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Jerry kami serahkan. Kamu batanya Pak Pastor Jerry. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sumber suhak. Mungkin juga kekenyangan kali. Ya. Kembali salam Irene, salam Hyper Grace oleh Yesus Tuhan. Tentang buah anggur, kita cuma tahu makan buah. Jadi kita tidak tahu apa-apa tuh. Kita bercerita tadi kita nggak tahu. Kalau ada di meja, nah itu kita tahu. Ya. Nanti kurang mau rasa di asam atau di manis, ya. Tapi memang ini persoalan anggur ini, ya kita hanya bisa menikmati. Kita lihat dia tanam di bawah, dia berbuah di atas, di lantai 2.
DP tanam di bawah situ. Ya. Dia merambat naik ke atas, kemudian sering dibikin bersih. Ya. Ternyata baru kita jelaskan. Soalnya selama ini nyana pernah dapat penjelasan begitu. Ya. Itu DP cabang utama, akar, kemudian ada cabang kedua lagi ya. Cabang ketiga baru mulai menghasilkan buah. Nah, cabang ketiga cocok Trinitas. Cocok. Cabang ketiga. Nah, itu cabang ketiga yang mana tuh dia rangkam? Yang ada buah, no? Itu seketiga, no? Yang ada buah. Oh, yang DP melintang begini? Belum. Itu cabang kedua. Iya. Yang DP akar naik ke atas itu. Itu cabang utama itu. Oh, cabang utama. Pokok anggur, Nanti di DP atas pokok itu. Oh, DP pokok anggur. Cabang itu ranting itu, yang membawa buah di ranting. Oh iya. Cabang. Yang ketiga. Dan ada yang menarik tadi, dia punya cabang utamanya enggak pernah berbuah. Iya, akan. Dia jadi memang anggur itu tergantung penuh kepada dia punya batangnya, anggurnya, apanya, cabang utamanya. Ya. Makanya Yesus benar mengatakan bahwa akulah pokok anggur. Kalau nyada di pokok memang nyada untung. Nggak akan berbuah. Nyada untung. Oh, nyada pokok? Betul tak? Iya. Ya. Nah, ada bahasa yang menarik di Filipi 1 ayat 10 kali. Lihat di yang ini ya itu saja. Nah, di Filipi 1 ayat yang ke-10 11. Coba kita lihat sini. Iya, ayat yang ke 9 mulai Pak. Coba kita mundur sedikit supaya dapat ya ini. Kita baca 2, 3. Ini dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tidak cukup hanya tahu, tetapi harus mengerti. Ya. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Theos. Ya. Penuh dengan buah kebenaran. Jadi kita harus lewat di sini dulu. Ya. Melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu mengaji, hanya hafal ayat doang, tahu doang, tapi tidak mengerti. Ya. Kalau Anda hanya tahu ayat doang, hafal ayat, bisa jadi Anda disebut sebagai hipokrit. Apa itu hipokrit kan? Hipokrit.
munafik. Itu hanya tahu hafal doang, bikin yang nggak tahu. Ya, banyak yang di RT 13 sana, kita hampir tiap hari kita mesti bilang lakum dinukum waliyadin. Sudah ulang bilang, mardoran tetap caci maki umpat dan segala macam. Surat Al-Kafirun nomor 6 ya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Tapi orang masuk keluar masuk hanya untuk menghujat. Ya. Nah, kalau kita hanya menghafal, kita sama dengan orang hafal ayat doang. Tapi kita harus mampu mengkaji. Penuh dengan buah kebenaran. Coba tolong dilihat Pak R, buah kebenaran ini dia pakai apa ini? Aletheia atau Filipi 2. Filipi 1 ya. Ayat yang ke-10 11. Penuh dengan buah kebenaran. Ya. Di kayu sunai ya. Betul ya? Ya, buah kebenaran. Ini kita harus tahu. Menarik ya. Ini buah kebenaran ini sumbernya dari Yesus. Buah kebenaran itu sumbernya dari Yesus yang adalah akar atau apa namanya tadi? Pokok anggurnya. Makanya Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat berbuah. Ya. Nah. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang tadi disentil tadi, kita hanya etalase. Kita hanya tunjukkan buah. Anggur di atas itu hanya tunjukkan buah. Yang supply makanan semua dari akar utama atau? Nah, kalau sebuah buah banyak, itu keren tuh mama mulai panggil. Kenapa ya? Kenapa supaya banyak sekali? Nah, dia kasih tahu apa kita yang tukang pengumuman. Ya. Jadi kita kasih sosialisasi. Nah, kenapa ini buah supaya banyak? Ya. Jadi ini kita adalah etalase. Anggur itu cabang ketiga kan? Apa namanya? Cabang ketiga ya. Ya itu hanya etalase doang. Makanya Yesus bilang kalau kamu terpisah dari cabang utama, kamu tidak akan bisa berbuah. Tidak akan. Nah, karena kita etalase, apa sih susahnya kalau kita hanya tunjukkan? Ya. Kita boleh beraktivitas yang lain, tapi ada saatnya orang ibu rohani balik kemarin. Kita mau kasih tunjuk untuk buah kebenaran. Ya. Orang akan melihat siapa Yesus di dalam kita. Ya. Biar cuma kasih keluar sedikit-sedikit. Mari yang penting ada buahnya.
ada hasil yang ditunjukkan. Optimisme yang selalu disaksikan oleh Ibu Rohani dari Kapsel itu harus juga menjadi optimisme rohani untuk bersaksi. Ya. Kita ke Siam cuma sedikit ini ke Siam. Ini orang Manado ini memang kita bingung dengan bicara ke Siam. Sudah pada juta-juta dong bilang ke Siam. Sudah apa banyak dong bilang ke Siam. Ya. Ya. Jadi kita ke Siam cuma ini begini ke Siam. Ke Siam kita mesti tetap ke Siam. Bersaksi ke Siam. Tidak ada satu orang pun yang tidak berguna bagi Yesus Kristus. Ya. Porsinya masing-masing, versinya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita fokusnya di TikTok, ada yang tanya kemarin, Bro sudah berapa juta? Aduh kasihan. Kita 4 tahun kasihan. 500.000 belum dapat 4 tahun. Ya. Kasihan. Jadi kalau kita mau mencari di TikTok, kasihan kita penasib dan kasihan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Kristus. Ya. Ketika kita ada dengar kesaksian, ada dari Konghucu, ada dari Islam masuk percaya Yesus. Ya kemarin saya curiga ini siapa ini, selalu kita lupa ini. Mr. X. Ya. Kita curiga dia itu bukan Islam. Nah kita tes. Tolong baca ayat Quran, ayat kursi. Kok dia baca? Ya. Kita tes lagi. Dia tahu. Dan dia bilang, maaf Pak Pastor, kita sekarang lebih fokus belajar Alkitab setelah kita dengar bahwa Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa yang kekal. Wow. Jadi ketika kita dengar ada yang mengaku Yesus adalah Bapa, kita punya hati sudah terhibur. Ya. Ada hasilnya, ada upah. Ya. Walaupun itu caci maki memang kenyang. Ya. Tapi marilah kita tetap menghasilkan buah apapun keadaannya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Sampaikanlah Injil kasih karunia. Karena ada banyak orang yang menunggu kita menyampaikannya. Ya. Dunia pertiktokan ini selalu penuh dengan sandiwara, penuh dengan kemunafikan. Jadi tadi malam saya bikin judul hipokrasi agama dan teologi. Itu penuh dengan kemunafikan. Dunia boleh bergoncang, boleh munafik, kita tetap harus pada jalur kebenaran. Karena kita melekat pada akar
dia adalah dikaiosune. Itu pokok anggur. Ya. Penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran ini dikaiosune. Itu harus pada pokok kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi di luar kebenaran Yesus Kristus, kita tidak akan menghasilkan buah. Tidak akan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu depan siapa yang tugas Pak Ben? Oh,